Tidak boleh ada main dua kaki. Dari seorang Prabowo harus ada sikap yang jelas. Kalau Fadlizon ini bersalah, tindak dengan tegas. Keluarkan atau mutasi atau pecat atau gimana, terserah Prabowo gitu. Tapi kalau memang Prabowo dan Gerindra masih ingin berkoalisi dengan FPI, ya sikapnya juga harus jelas dong. Keluar dari pemerintah gitu, mundur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Prabowo harus tegas pecat Fadlizon atau keluar dari pemerintahan. Rasanya Gerindra tanpa Fadlizon juga tidak akan hidup atau akan runtuh. Tidak bisa menyangkalnya juga laki-laki kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 tersebut ibarat sebagai tiang penyangga rumah atau tiang pancung jalan tol di dalam Partai Gerindra. Sehingga peranan politisi Partai Gerindra ini sangat dominan. Buktinya adalah begitu Partai Gerindra telah bergabung dengan pemerintah, meskipun juga Partai Gerindra langsung satu gerbong dan satu irama dengan setiap kebijakan penguasa, nyatanya tidak demikian. Fadlizon yang juga sebagai simbol partai masih tetap saja doyan kritik bahkan nyinyir, namun masih tetap eksis dan kokoh berada di partai yang dinahkodai oleh Prabowo Subianto tersebut. Baru-baru ini Fadlizon mengeluarkan statement yang dirasa cukup kontroversial dan juga blunder terkait penangkapan si Sekom Ormas terlarang FPI oleh tim Densus 88. Pendengar pasti tahu siapa dia. Fadlizon bahkan turut membagikan komentarnya melalui akun pribadi Twitter miliknya dengan mengatakan jika ia mengenal baik si Munarman tersebut dan tidak mempercayai atas tuduhan dari Densus 88 atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Munarman. Ia juga sempat menyebut jika penangkapan Munarman tersebut mengada-ngada dan kurang kerjaan. Tidak hanya itu, bahkan Fadlizon juga menyinggung mengenai adanya temuan barang bukti seperti triaseton triperoksida atau TATP dan bubuk putih yang ada di gedung bekas sekretariat FPI. Fadlizon mencuit di Twitter dengan mengkritik pihak Densus 88 yang tidak bisa membedakan antara cairan pembersih WC dan bahan pembuatan barang terlarang tersebut. Sontak saja, komentar-komentar blunder dari si Fadlizon langsung diserang oleh pegiat media sosial Deddy Siregar. Deddy Siregar pun menyinggung kasus Ratna Sarumpait yang kala itu terbukti berbohong bahwa wajahnya bonyok karena habis dianiaya. Saat itu, Fadlizon turut mendukung Ratna Sarumpait dan percaya bahwa wajah yang bonyok itu akibat dianiaya. Padahal, belakangan ketahuan wajah bonyok tersebut akibat operasi plastik. Sikap lucu yang dikeluarkan oleh Fadlizon itu pun akhirnya turut dikomentari oleh Alifur Rahman host 2045 TV yang justru meminta Prabowo Subianto, sang ketua umum Partai Gerindra, untuk tegas memilih antara memecat Fadlizon atau keluar dari pemerintahan. Pernyataan itu dapat dilihat dalam video yang diunggah oleh 2045 TV pada Rabu 28 Maret 2021. Tidak boleh ada main dua kaki. Dari seorang Prabowo harus ada sikap yang jelas. Kalau Fadlizon ini bersalah, tindak dengan tegas. Keluarkan atau mutasi atau pecat atau gimana, terserah Prabowo gitu. Tapi kalau memang Prabowo dan Gerindra masih ingin berkoalisi dengan FPI, ya sikapnya juga harus jelas dong. Keluar dari pemerintah gitu, mundur. Setelah menyinggung terkait pernyataan blunder oleh Fadlizon terkait penangkapan Munarman, Alifur Rahman lantas mengungkit bahwa dulu Fadlizon juga mengaku kenal baik dengan Ratna Sarumpait yang kini masih dipenjara karena menyebarkan berita tidak benar. Alifur Rahman menilai bahwa sikap Fadlizon sebagai elit partai koalisi itu tidaklah masuk akal. Hal tersebut akan berlaku berbeda jika Partai Keadilan Sejahtera yang membela FPI, sebab akan masuk akal karena mereka memang partai oposisi atau berseberangan dengan pemerintah. Alifur Rahman juga menegaskan jika posisi tersebut harus diperjelas dengan adanya perlawanan sisi antara sikap Fadli dan juga partai. Prabowo sebagai ketua umum partai harus mengambil langkah tegas jika Fadlizon tersebut bersalah. Bahkan jika Prabowo dan Gerindra masih ingin berkoalisi dengan FPI, sikapnya juga harus tegas dengan cara keluar dari pemerintahan. Alifur Rahman juga menyinggung bahwa Prabowo adalah menteri yang menikmati logistik dari pemerintah, namun justru memiliki elit partai yang terus menyerang pemerintah. Secara logika, sikap dari Fadlizon yang tetap kritis terhadap pemerintah adalah wujud pengkhianatan terhadap putusan partai. Namanya pengkhianat, tentu ganjarannya adalah sanksi, baik berupa peringatan, bahkan pemecatan. Namun demikian hal tersebut tak pernah terjadi. Fadlizon tetap nyaman-nyaman saja dengan sikap nyinyirannya, tanpa ada satupun dari kader partai yang berani menentangnya, termasuk sang ketua umum Prabowo Subianto. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.